selalu dalam kondisi sehat ya, bahagia dan sejahtera. Ini saya sedang berada di Selat Bali, tepatnya lagi menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan ini suasana Selat Bali di sore hari. Itu Pulau Menjangan ya kalau nggak salah namanya, koreksi ya kalau salah. Nah itu Pulau Balinya, Pulau Bali utamanya. Terus kemudian itu Pelabuhan Gilimanuk. Nah ini kapal sedang memutar arah untuk merapat ke Pelabuhan Gilimanuk. Sore ini pelabuhan penyeberangan sedang cukup padat ya, tidak terlalu sibuk tapi cukup padat. Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali ini termasuk pelabuhan penyeberangan yang cukup ramai ya, dan beroperasi selama 24 jam ya, seperti pelabuhan penyeberangan Merak dan ke Bakauheni di Lampung. Ini kita sedang menunggu kapal merapat di dermaga. Seperti ini suasananya Selat Bali di sore hari. Penyeberangan di Selat Bali ini memang cukup pendek ya, jaraknya itu sekitar 5 km saja. Jarak antara Pelabuhan Ketapang menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk itu hanya sekitar 5 km saja jaraknya, koreksi ya kalau kurang tepat. Tapi meskipun jaraknya pendek itu 5 km, tapi bukan berarti kapal dari Pelabuhan Ketapang langsung lurus gitu ya, tegak lurus menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk. Meskipun dua pelabuhan ini berseberangan ya, tapi jalurnya itu memutar ya, memutar dulu, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Penyeberangan itu memang tidak bisa begitu ya, karena arusnya cukup kuat, jadi tidak bisa begini, jadi harus miring begini. Mungkin ada pelaut yang bisa, teman-teman yang kerja di kapal bisa menjelaskan kenapa harus memutar ya, melingkar, kenapa nggak lurus langsung. Nah, kalau dilihat dari citra satelit seperti yang ditampilkan Google Maps, Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur dengan Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali itu letaknya tepat berseberangan ya. Kalau ditarik garis lurus seperti ini, jaraknya cuma sekitar 5,2 km aja. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang yang pernah menyeberang Selat Bali, termasuk saya, kenapa ya kapal-kapal feri penyeberangan di sini berlayarnya itu ambil jalur melingkar, lewat sini atau lewat sini? Kenapa nggak langsung lurus saja? Kan lebih dekat ya. Nah, jawabannya kalau dari hasil penelusuran dari berbagai sumber, pertama, karakteristik topografi Selat Bali itu berupa palungan. Palung laut itu tentu memiliki arus bawah laut yang kuat. Jadi, kapal-kapal penyeberangan di Selat Bali ini akan lebih baik ambil jalur melingkar demi keselamatan pelayaran, ketimbang harus memilih jalur lurus yang menentang arus. Kedua, kalau nentang arus, tentu kapal akan butuh lebih banyak bahan bakar, ya nggak? Nah, alasan ketiga nih, Selat Bali merupakan jalur penyeberangan yang cukup ramai. Nggak cuma kapal penumpang, tapi juga ada kapal-kapal kargo. Kalau semua kapal di sana ambil jalur lurus, tentu akan membuat jalur penyeberangan jadi lebih padat ya kan? Berbeda kalau jalurnya melingkar, jarak antar kapal tentu akan lebih longgar. Jadi begitu alasannya. Oh ya, ini tadi ya sebentar lagi kita merapat di dermaga Pelabuhan Gilimanuk. Jam saya masih jam waktu Indonesia Barat, jam 5 waktu Indonesia Barat. Nanti begitu merapat di Gilimanuk sudah beda zona waktu ya. Nah, waktunya sudah waktu Indonesia Tengah. Begini suasananya. Tenang ya, lautnya sudah sedang tenang, alhamdulillah.
meskipun tenang, Selat Bali ini memang dikenal arusnya cukup kuat ya. Arusnya cukup kuat. Oh ya, tadi dalam jarak 5 km ini kapal-kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk ini membutuhkan waktu antara 35 sampai 45 menit ya. Ini kalau saya tadi malah ini berapa ya? Sudah 40 menit. 35 menit sampai 45 menit penyeberangannya. Tergantung ini ya, tergantung arus sedang kuat atau tidak. Alhamdulillah sore ini arusnya cukup tenang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dari Selat Bali. Terima kasih.